Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kita melanjutkan kitab Ar-Ruh yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kita sekarang masuk di bab yang ke-11. Beliau berkata, faslun wa ammal mas'alatul hadiyata asyrata. Sedangkan pertanyaan ke-11, wa hiya anna su'al fil qabri hal huwa amun fi haqqil muslimin wal munafiqin wal kuffar. Apakah pertanyaan di kuburan, pertanyaan malaikat mungkar dan nakir di kuburan, berlaku umum bagi orang muslim, orang munafik dan orang kafir, au yakhtassu bil muslim wal munafik, atau pertanyaan hanya berlaku untuk orang muslim dan munafik. Yaitu maksudnya di sini pertanyaan yang ke-11 itu, pertanyaan malaikat mungkar dan nakir ditujukan kepada siapa saja. Nanti manusia itu ada 3 macam, ada orang muslim, ada orang kafir, ada orang munafik. Apakah 3-tiganya itu ditanya? Atau pertanyaan hanya khusus orang muslim dan munafik yang menisbatkan kepada Islam? Beliau berkata, kata Imam Ibnu Qayyim, faqala Abu Amr bin Abdul Bar fi kitab Tamhid. Berkata Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab beliau namanya kitab At-Tamhid, dan beliau termasuk ulama besar mazhab Maliki. Beliau berkata, yaitu ini, kalau ini pendapatnya Imam Ibnu Abdul Bar. Beliau Imam Qayyim menyebutkan dulu ucapannya Imam Ibnu Abdul Bar, setelah itu beliau membantah. Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan, wal atharu dalatu ala annal fitnata fil qabri la takunu illa li mu'minin aw munafikin. Berkata Imam Ibnu Abdul Bar, dalil-dalil menunjukkan bahwa pertanyaan di kuburan hanya berlaku untuk orang mukmin dan munafik saja. Mimman kana masuban ila ahlil qiblati wa dinil Islam, yaitu berlaku hanya kepada orang-orang yang menisbatkan kepada Islam bidzahiri syahadah, dengan mengucapkan kalimat syahadah secara zahir. Wa ammal kafir al-jahid al-mubtil, sedangkan orang kafir yang ingkar dan suka membangkang, falaisa mimman yus'alu an rabbihi wa dinihi wa nabiyhi, maka dia tidak termasuk orang yang ditanya tentang Tuhannya, agamanya dan nabinya. Wa innama yus'alu an hadza ahlul Islam, tetapi yang ditanyakan itu hanya orang-orang yang muslim saja. Fayusabbitullahu alladhina amanu wa yartabul mubtilun, orang-orang yang beriman dia bisa menjawab pertanyaan, sedangkan orang-orang yang batil maka dia tidak bisa menjawab pertanyaan. Nah, jadi di sini intinya pembahasan kita ini, pertanyaan malaikat mungkar dan nakir itu ditujukan kepada siapa saja. Kalau Imam Ibnu Abdul Bar
dan beliau termasuk ulama besar alul hadis. Beliau mengarang kitab banyak sekali berkaitan dengan hadis, demikian juga dalam mazhab Maliki. Seperti kitab At-Tamhid. Ini kitab yang beliau tulis juga berkaitan dengan mazhab Maliki. Kalau pendapatnya beliau, pendapatnya Imam Ibnu Abdul Bar, beliau berpendapat bahwa pertanyaan malaikat mungkar dan nakir hanya ditujukan kepada orang muslim dan munafik. Sedangkan orang kafir nggak ditanya. Kenapa nggak ditanya? Karena nggak ada faidahnya. Untuk apa mereka ditanya tentang Tuhannya, tentang agamanya dan nabinya? Mereka zahirnya sudah kafir mereka ini. Sehingga mereka tidak ada faidahnya untuk ditanya. Ini kalau pendapatnya beliau, yaitu pendapatnya Imam Ibnu Abdul Bar. Kenapa kok hanya orang mukmin dan munafik? Karena mukmin dan munafik di dunia sama-sama menisbatkan kepada Islam. Sehingga kalau pendapat beliau, pertanyaan itu hanya ditujukan kepada orang yang zahirnya Islam. Sedangkan orang-orang yang tidak Islam secara zahir, maka mereka tidak ditanya. Ini pendapat beliau, pendapat Imam Ibnu Abdul Bar. Setelah itu Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, wal Qur'anu wa sunnatu tadullu ala khilafi hadzal qaul. Al-Quran dan sunnah kalau kita baca berbeda sekali dengan apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar. Wa anna su'alil kafir wal muslim. Kita kalau membaca Al-Quran, pertanyaan itu berlaku untuk orang kafir dan orang mukmin, yaitu orang kafir, orang mukmin, orang munafik juga. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 27, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh, yaitu kalimat la ilaha illallah fid dunya, fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia, wa fil akhirati, dan dalam kehidupan akhirat. Wa yudhillullahu dzalimin, dan Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim. Wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah akan mengamalkan apa yang Allah kehendaki. Kalau kata beliau, kata Imam Ibnu Qayyim di sini, kalimat zalim kan di sini Allah Ta'ala membagi menjadi dua. Orang-orang yang beriman, Allah akan kokohkan jawaban mereka ketika dunia atau ketika di hari kiamat. Hari kiamat itu maksudnya ketika di alam kubur. Wa yudhillullahu dzalimin, Allah akan menyesatkan orang-orang zalim. Zalim itu siapa itu? Orang yang zalim itu termasuk orang kafir. Karena kekufuran itu kezaliman. Sehingga wa yudhillullahu dzalimin, Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim. Zalim itu bisa munafik, zalim itu bisa kafir, zalim itu juga bisa pelaku dosa dan maksiat. Wa qad thabata fi shahih annaha nazala fi adzabil qabri, dan telah datang dalam hadis yang sahih bahwa ayat ini diturunkan tentang azab kubur. Hina yus'al, ketika seorang hamba ditanya, man rabbuka wa madinuka, siapa Tuhanmu dan apa agamamu. Menunjukkan berarti apa? Menunjukkan berarti orang mukmin, orang munafik, orang kafir semuanya ditanya. Dan itu pendapat yang kuat dalam masalah ini. Tetapi tetap kita katakan ini masalah khilafiyah. Apalagi kalau setingkat Imam Ibnu Abdul Bar, beliau berpendapat bahwa orang kafir nggak ditanya, itu beliau juga termasuk ulama besar. Maka itu berarti fahami ya. Nah, jadi penting kita itu memahami masalah-masalah itu penting. Kita dudukan masalah sesuai dengan porsinya masing-masing. Ada namanya usul akidah Ahlussunnah wal Jamaah, di mana ulama sepakat siapa yang menyimpang mengingkari masalah ini dia ahlul bidah. Bisa dijuluki sebagai orang yang menyimpang, karena ini disepakati, yaitu tentang apa? Tentang fitnatul qabri. Pertanyaan, yaitu di alam kubur itu ada pertanyaan, itu sesuatu yang disepakati oleh para ulama, nggak ada khilaf. Maka siapa yang mengatakan di alam kubur itu nggak ada pertanyaan,
Maka kita katakan ini ucapan yang bisa mengeluarkan orang dari Ahlussunnah. Kenapa? Karena pertanyaan malaikat mungkar dan nakir di dalam kubur itu sesuatu yang disepakati oleh para ulama. Tidak ada khilaf dalam bab ini. Tapi turunan dari masalah ini, jadi ada masalah itu dinamakan dengan asal. Namanya asal masalah. Kemudian nanti ada turunan, ya itu turunannya itu. Itu nanti turunan. Setiap turunan itu ada masalah turunannya. Jadi dalam hampir semua pembahasan lah, mau pembahasan fikih atau pembahasan akidah atau pembahasan apa saja itu nanti ada asal masalah, inti masalah intinya. Nanti ada furuknya, cabang-cabang atau turunan masalah. Nah, jadi seperti itu. Jadi pembahasannya itu nanti ada asal masalah, ada turunan. Jadi asal masalah itu pertanyaan kubur ada enggak? Nah, kita katakan ada. Dan siapa yang mengatakan tidak ada, maka orang itu bisa keluar dari Ahlussunnah. Karena dia menyelisihi sesuatu yang disepakati oleh ulama Ahlussunnah. Tapi turunan dari masalah ini yang ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir itu siapa saja? Nah, nanti ada banyak pembahasan, turunannya banyak sekali nih turunannya ini. Orang mukmin ditanya enggak? Orang munafik ditanya enggak? Orang kafir ditanya tidak? Bayi yang masih kecil meninggal dunia ditanya tidak? Kemudian nanti akan saya sebutkan, tapi di luar pembahasan ar-ruh. Demikian juga orang yang buta, orang yang tuli, orang yang bisu, atau orang yang tidak sampai hujah atau Islam kepada dia, ditanya juga enggak? Itu namanya turunan masalah. Ini turunan masalah banyak sekali gitu. Maka kita katakan ada usul masalah. Usul itu pembahasan yang disepakati oleh para ulama, dan ada cabang-cabangnya. Berbeda dalam masalah cabang-cabang ini itu biasa. Itu tidak ada masalah. Boleh, silakan kita rojekan pendapat kita ngikuti Imam Muqayyim, misalkan kita rojekan bahwa orang kafir ditanya, sehingga ditanya itu orang mukmin, munafik, kafir ditanya. Tapi kalau ada orang ngikuti pendapatnya Imam Ibnu Abdul Bar, tidak boleh kita sesatkan. Kita tidak boleh menyesatkan Imam Ibnu Abdul Bar. Demikian juga orang-orang yang mengikuti beliau. Misalkan ada orang baca kitab Tamhid, misalkan orang-orang mazhabnya Maliki. Karena dia itu mazhabnya Maliki, akhirnya kitabnya Imam Ibnu Abdul Bar jadi rujukan. Karena beliau itu ulama besar, ahli tahqiqnya dalam mazhab Maliki. Itu beliau. Kalau ada banyak orang-orang yang mazhabnya Maliki baca kitabnya beliau, mendapatkan pendapat beliau mengatakan bahwa orang kafir tidak ditanya. Orang kafir langsung diazab. Karena nggak ada manfaatnya ditanya. Sehingga orang kafir meninggal dunia langsung disikat sama para malaikat. Tidak butuh ditanya lagi karena mereka sudah jelas tuh akhirnya kafir. Kalau ada orang mazhab Maliki ngikuti beliau, boleh nggak kita sesatkan orang itu? Wah, menyimpang ini. Tidak boleh. Kenapa? Karena ini masalah khilafiyah. Ini masalah khilafiyah. Silahkan kita ikuti pendapat Imam Muqayyim yang mengatakan bahwa pertanyaan itu berlaku hatta orang kafir. Cuma masalah turunan seperti ini itu khilaf. Jadi ada namanya turunan masalah. Turunan masalah ini mau dinamakan dengan furu, cabang, atau mau dinamakan dengan masalah khilafiyah, atau yang lainnya itu bebas lah masalah penamaan. Yang penting kita pahami bahwa masalah itu siapa yang berbeda dengan kita tidak boleh kita sesatkan. Oleh itu maksudnya di sini pahami ya. Kita dulu pernah membahas tentang masalah fitnatul qabri. Pertanyaan malaikat mungkar dan nakir di dalam kuburan itu sepakat bahwasanya pertanyaan itu ada. Pertanyaan itu ada. Cuma turunan dari ini, siapa yang ditanya itu sudah masuk ke pembahasan turunan masalah. Seperti dulu kita bahas tentang adanya azab kubur. Ahlussunnah menetapkan siapa yang mengatakan azab kubur nggak ada bisa keluar dari Ahlussunnah. Cuma azab kubur itu berlaku untuk roh atau untuk jasad atau untuk dua-duanya, itu turunan masalah. Itu namanya turunan. Apakah azab kubur itu terus menerus atau tidak, itu namanya turunan masalah. Tapi yang penting kita sepakat bahwa azab kubur itu ada. Intinya di sini kalau Imam Ibnu Qayyim beliau membantah pendapat Imam Ibnu Abdul Bar
Dan Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa pertanyaan malaikat mungkar dan nakir umum berlaku untuk orang mukmin, orang munafik, demikian juga orang kafir. Apa dalilnya? Beliau nanti menyebutkan banyak sekali. Beliau mengatakan wa fi shahihaini, dalam hadis sahih Bukhari Muslim, an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Rasulullah SAW beliau bersabda, innal abda idza wudi'a fi qabrihi, seseorang ketika diletakkan di dalam kuburan, wa tawalla anhu ashabuhu, dan orang-orang yang mengiringi jenazah sudah pada pulang, innahu la yasma qur'ani alihi, maka si mayit mendengar suara terompahnya. Kemudian disebutkan hadis yang panjang sekali. Setelah itu terakhir beliau mengatakan wa ammal munafiqu wal kafir, sedangkan orang munafik dan kafir, sebutkan dua-duanya, munafik dan kafir. Fayuqalu lahu, ditanyakan kepada orang itu, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, apa pendapat kamu tentang orang ini, yaitu laki-laki ini? Fayaqulu la adri, maka orang munafik dan orang kafir mengatakan saya enggak tahu. Qultu aqulu ma yaqulun nas, saya dulu ikut-ikutan orang, cuma saya sekarang enggak tahu. Fayuqal, maka malaikat mengatakan la daraita wala talaita, memang kamu tidak akan tahu karena kamu itu tidak pernah membaca. Nah, berarti menunjukkan di sini kata beliau di dalam Sahih Bukhari jelaskan wa ammal munafik wal kafir, disebutkan dua-duanya, munafik dan orang kafir. Jadi munafik ditanya, demikian juga orang kafir ditanya. Berarti menunjukkan di sini, dan nanti banyak beliau menyebutkan banyak sekali riwayat. Intinya dalam riwayat itu menunjukkan bahwa pertanyaan malaikat mungkar dan nakir itu umum mencakup kepada orang mukmin, orang munafik, demikian juga orang-orang kafir. Mereka juga ditanya. Banyak riwayat yang sudah kita baca di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Setelah itu di akhirnya beliau mengatakan, wabil jumlati, ringkasannya, setelah kita sebutkan banyak sekali dalil, ringkasannya, fa'amatu man rawa haditsal Bara' bin Azib, semua sahabat yang semua ulama yang meriwayatkan hadis dari Bara' bin Azib yang menceritakan perjalanan setelah kematian, maka semuanya mengatakan wa ammal kafir, sedangkan orang kafir, jadi disebutkan kalimat kafir. Wa ba'duhum qala, dan sebagian mengatakan wa ammal fajir, sedangkan orang-orang fajir, disebutkan kalimat fajir. Wa ba'duhum qala, sebagian mengatakan wa ammal munafik awil murtab, sedangkan orang-orang munafik atau orang-orang yang ragu. Nah, berarti sebutkan tiga-tiganya itu, sebutkan kafir, sebutkan fajir, sebutkan munafik, semuanya disebutkan. Maka setelah itu beliau mengatakan wa hadhihi lafdhah man syakka min syakki ba'dhi ruwati hakadha fil hadits. Ucapan seperti ini itu ya mungkin rawinya itu lupa. Jadi misalkan ada satu riwayat jalurnya semuanya sama dari seorang sahabat namanya Bara' bin Azib, kok bawahnya itu beda-beda. Ada yang mengatakan fajir, ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan munafik. Lah terus ini gimana? Maka beliau mengatakan ini kesalahannya itu dari rawi, bukan dari sahabat yang meriwayatkan. Karena rawinya itu mungkin ada yang thiqah, ada yang kurang. Tapi kata beliau, wa amma man dzakarul kafir wal fajir falam yasyuk. Orang yang menyebutkan lafaz kafir dan fajir tidak ragu lagi bahwasanya itu lafaznya jelas. Lafaznya jelas. Nah, itu kalau jelas berarti menunjukkan bahwa orang-orang kafir, orang-orang fajir itu jelas dia itu ditanya. Kalau ditanya, terus manfaatnya apa? Misalkan kalau orang bertanya, lah kalau ditanya, misalkan orang kafir jelas-jelas kafir dia itu. Kemudian ditanya, terus manfaatnya apa ditanya? Maka kita katakan manfaatnya untuk menegakkan hujjah. Untuk menegakkan hujjah. Karena Allah Ta'ala mengatakan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Kami tidak mungkin mengazab sebuah kaum sampai kami utus kepada mereka seorang rasul. Dan kami tegakkan, yaitu supaya mereka itu ketika diazab tidak ada alasan di antara mereka.
Maka terakhirnya beliau mengatakan wa qaulu Abi Umar radhiyallahu anhu rahimahullah. Maka dari itu ucapan Imam Ibnu Abdul Bar yang beliau mengatakan wa ammal kafir jahid al mubtil, orang kafir yang mendustakan dan orang yang mengingkari, falisa mimman yus'al an rabbihi wa dini, dia tidak akan ditanya tentang Tuhannya dan agamanya. Maka kita katakan fayuqalu lahu, kita katakan kepada beliau, laisa kadzalik, enggak seperti itu. Bal huwa min jumlatil mas'ulin, tetapi orang kafir juga termasuk dari orang-orang yang ditanya. Wa aula bisu'al min ghairihi, bahkan dia itu lebih layak ditanya daripada orang mukmin. Waqad akhbarallahu ta'ala fi kitabih annahu yas'alul kuffar. Kalau kita membaca Al-Qur'an di hari kiamat, Allah saja juga bertanya kepada orang-orang kafir. Orang kafir ditanya juga di hari kiamat, apalagi dalam kubur. Seperti Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat ke-65, wa yauma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin. Ketika di hari kiamat ada panggilan yang memanggil orang-orang kafir, madza ajabtumul mursalin, apa yang kalian penuhi dari dakwahnya para rasul, yaitu maksudnya itu kalian beriman atau tidak. Mereka ditanya. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 92-93, fawarabbika lanas'alannahum ajma'in, demi Tuhanmu sesungguhnya kami akan bertanya kepada mereka semua, amma kanu ya'malun, terhadap apa yang mereka kerjakan. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-A'raf ayat ke-6, falanas'alannal ladzina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin, kami akan bertanya kepada kaum yang diutus kepada mereka seorang rasul, dan Allah juga akan bertanya rasul itu apakah dia itu menyampaikan atau tidak. Fa idza su'ilu yaumal qiyamah, kalau mereka ditanya di hari kiamat orang-orang kafir ditanya, fa kaifa la yus'aluna fi quburihim, kenapa mereka itu enggak ditanya dalam kuburannya. Maka intinya di sini berarti Imam Ibnu Qayyim beliau menyebutkan bahwa pertanyaan malaikat mungkar dan nakir itu umum berlaku bagi orang mukmin, orang munafik, demikian juga orang-orang kafir, itu semuanya akan ditanya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak ada hujah di hadapan Allah Ta'ala. Dengan orang mengatakan, wahai Tuhanku, kan saya nggak tahu, wahai Tuhanku, kan saya belum diadili, kok tiba-tiba saya sudah dihukum gitu. Maka supaya tidak ada orang-orang yang mengatakan seperti itu, maka nanti semuanya nanti akan ditanya. Ada sebuah riwayat ya. Terus kalau pertanyaan misalkan, terus bagaimana dengan orang-orang kafir yang mungkin mereka itu nggak tahu Islam, nggak tahu Tuhan, atau kalaupun tahu tentang Islam, tahu tentang Nabi Muhammad, tahu tentang Tuhan, tapi informasi yang sampai itu nggak baik, maksudnya itu Islamophobia lah gitu. Sehingga berita yang sampai kepada mereka itu tentang jeleknya Islam, jeleknya Tuhan, jeleknya Nabi. Jadi berita-berita yang sampai kepada mereka tentang Islam itu jeleknya saja. Sehingga berarti dia itu tidak beriman karena memang nggak sampai gitu loh, tentang indahnya Islam, baiknya Islam itu seperti apa, dia nggak sampai. Terus bagaimana kalau seperti ini? Maka kita katakan ada beberapa poin yang perlu kita sebutkan. Ini di kitab Ar-Ruh nggak ada, saya sebutkan di kitab yang lain. Yaitu kalau berkaitan dengan orang-orang yang dia itu belum sampai syarat Islam kepada orang itu, orang kafir atau ateis, aliran kepercayaan, yang dia itu nggak sampai syariat Islam kepada mereka, atau sampai tapi dengan gambaran yang jelek, akhirnya wajar kalau mereka itu nggak beriman. Terus bagaimana kalau seperti ini? Kalau seperti ini maka perlu kita fahami, yang pertama, Allah itu tidak mungkin mengazab seseorang sampai ditegakkan hujah kepada mereka. Dengan cara apa? Dengan cara diutusnya seorang Rasul. Karena Allah Ta'ala sudah berfirman, dan itu janji Allah Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat ke-15, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah, kami tidak mungkin mengazab seseorang sampai kami utus kepada mereka seorang Rasul. Itu
Itu janji Allah Ta'ala. Maka orang yang dia itu tidak sampai syariat Rasul kepada mereka, atau sampai tapi dengan gambaran yang jelek, tidak mungkin Allah itu mengazab mereka. Terus kalau Allah tidak mengazab mereka, terus bagaimana kondisinya mereka itu? Ya, apakah mereka itu masuk juga dalam pertanyaan dan yang lainnya? Maka sebelum kita itu masuk di pembahasan alam kubur, ada beberapa riwayat yang membicarakan tentang kondisi mereka di hari kiamat. Orang-orang yang memang tidak sampai syariat Islam kepada mereka di hari kiamat itu kayak apa gambarannya mereka. Ada sebuah riwayat dikeluarkan Imam Ahmad, Imam Baihaqi, dan disahihkan oleh Syalbani dari Aswad bin Sari. Rasulullah SAW beliau bersabda, arba'atun yaumal qiyamati alladzina yadulluna 'alallahi bihujjah. Ada 4 orang di hari kiamat yang akan membantah Allah Ta'ala, yaitu dia itu punya alasan di hadapan Allah Ta'ala. Itu ada 4 orang. Rajulun asammu la yasmau syai'an, orang yang tuli, yaitu yang dia itu nggak mendengar sesuatu apapun. Ini yang pertama. Yang kedua, warajulun ahmak, orang yang gila. Warajulun harim, orang yang pikun. Warajulun mata fi fatrah. Yang keempat, orang yang meninggal dalam kondisi fatrah, kosong dari syariat Nabi. Wa amal asammu, sedangkan orang yang tuli, yaitu yang dia itu tidak dia mengatakan Rabbi qad ja'al Islam, Tuhanku telah datang Islam, saya tahu Islam itu datang. Wa ma asma'u syai'an, tapi saya nggak mendengar gitu. Saya nggak bisa mendengar tentang Islam. Ya, walaupun saya itu tahu kalau Islam itu sudah datang, tapi saya nggak mendengar. Wa amal ahmak, sedangkan orang yang yang dijuluki orang gila, atau orang yang sebenarnya bukan gila secara total, tetapi dia itu ahmak, itu kayak istilahnya itu orang yang kayak nggak nyambung gitu loh, jadi idiot lah, blow on lah gitu loh. Nah, itu loh. Jadi bukan orang gila total kayak gitu, bukan. Maka dia mengatakan dia di hadapan Rabbi qad ja'al Islam, Tuhanku Islam sudah datang. Wasibyan yahdhifuni bil bar, tapi saya itu kalau di jalan dilempari sama anak-anak dengan batu-batuan, yaitu kayak orang gila lah istilahnya itu. Saya kayak orang gila gitu loh. Wa ammal haram, sedangkan orang-orang yang sudah pikun, dia akan mengatakan Rabbi qad ja'al Islam, Tuhanku telah datang Islam. Wa ma aqilu syai'an, tapi saya nggak bisa mencerna Islam, yaitu dia sudah tua renta, datang Islam ketika dia itu sudah tua renta. Wa amal ladzi mata fil fatrah, sedangkan orang-orang yang mati dalam kondisi fatrah, fatrah itu belum sampai syariat Nabi kepadanya. Fayaqulu Rabbi ma atani laka rasul, wahai Tuhanku tidak pernah datang kepada kami seorang rasul. Fayakhudhu mawathiqahum, maka 4 orang yang berani membantah Allah ini, maka mereka itu disumpah sama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menyumpah mereka, layuti annahu, kalau seandainya saya utus kepada kalian seorang rasul, kalian taat nggak? Akhirnya mereka bersumpah, kalau kami diutus kepada kami seorang rasul dan kami bisa mendengar, kami bisa mencerna, kami akan beriman. Fayursilu ilaihim, akhirnya Allah mengutus kepada mereka seorang rasul. Rasul itu membawa api. Anidkhulun nar, silakan kalian masuk dalam api ini kalau kalian beriman sama rasul itu. Qala, setelah itu Rasulullah bersabda, fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, lau dakhaluha, jika seandainya orang-orang ini taat kepada rasul tersebut dan masuk dalam api itu, lakanat alaihi bardan wa salamah, niscaya mereka itu akan dingin, ngerasakan dingin di dalam api, dan mereka akan selamat seperti Nabi Ibrahim. Nah, berarti dari cerita ini menunjukkan berarti apa? Menunjukkan berarti bahwa orang-orang yang dia itu tidak bisa mencerna
dakwah para nabi dan rasul, tidak bisa mencerna, atau bisa mencerna cuma nggak sempurna, atau sama sekali nggak pernah datang dakwah nabi dan rasul kepada mereka, maka orang seperti ini tidak mungkin Allah mengazab mereka. Ini kaidahnya, tidak mungkin Allah mengazab sampai Allah sampaikan kepada mereka ilmu. Cuma perlu kita fahami juga, ini yang pertama, jadi kaidah yang pertama tadi, Allah tidak akan mengazab orang sampai datang kepada mereka seorang rasul. Cuma kita juga perlu bedakan antara hukum dunia dan hukum akhirat. Jadi ada beberapa hukum yang berbeda, ada hukum dunia dan hukum akhirat. Allah tidak mungkin mengazab, iya, itu kan hukum akhirat. Terus kalau di dunia gimana kalau kita menyikapi hukum dunianya? Kalau hukum dunia ya kita menghukumi secara zahir. Kafir ya kafir, kafir ya kafir selama hukum dunianya. Oleh karena itu Imam Al-Qayyim dalam kitab beliau, kitab Thariqul Hijratain, beliau mengatakan wallahu yaqdi baina ibadihi yaumal qiyamati bi hukmihi wa adlihi. Nanti Allah di hari kiamat, Allah akan memutuskan semua masalah hamba dengan hikmah dan dengan keadilan. La yu'adzib illa man qamat alaihi hujjatuhu bir rusul. Allah tidak mungkin mengazab orang sampai tegak hujah Rasul kepadanya. Fahadha maqtu'un fihi bi jumlatil khalq, dan itu jelas. Kalau ini jelas karena Allah tidak mungkin zalim. Wa amma kaunu Zaidin bi ainihi wa Amr bi ainihi qamat alaihi hujjah am la. Nah, sekarang pertanyaan. Ini si A, si B, orang kafir yang di Amerika, orang pedalaman, kalau ditanya mereka itu sudah tegak hujah atau belum ya? Misalkan kita ini, mereka itu sudah sampai hujah kepada mereka atau belum ya? Fadzalika mimma la yumkinu dukhul bainallah wa baina ibadihi. Kita tidak boleh ikut campur urusan ini antara hamba dengan Allah Ta'ala. Itu nanti urusan Allah Ta'ala. Sehingga nanti Allah yang akan menimbang orang itu sudah tegak hujah atau belum. Itu urusan Allah, bukan urusan kita gitu loh. Bukan urusan kita. Kalau kita nggak tahu ini orang ini sudah tegak hujah atau tidak, wallahu alam, saya nggak tahu. Yang penting kamu menampakkan Islam, ya Islam. Kamu menampakkan kafir, ya kafir. Selesai. Saya nggak peduli sudah tegak hujah atau tidak, itu bukan urusan saya, itu urusan Allah Ta'ala. Hisab Allah nanti yang akan menghisab. Kalau kita nggak bisa menghisab orang. Balil wajib alal abdi ayya'taqid. Nah, maka kewajiban kita di dunia, kita harus meyakini anna kullaman dana bidinin ghairi dinil Islam, siapa saja yang dia beragama dengan agama selain Islam, fahuwa kafir, maka dia kafir. Itu keyakinan kita, maka dia kafir. Apakah nanti Allah itu akan memaafkan dia karena dia itu belum sampai hujah atau seperti tadi? Wallahu alam, saya nggak tahu. Itu urusan Allah, bukan urusan saya. Wa anallaha ta'ala la yu'adzibu ahadan illa ba'da qiyamil hujjati alaihi bir rasul. Jadi kita menghukumi orang kafir ini dengan kafir, tapi Allah tidak mungkin mengazab orang itu sebelum tegak hujah. Sehingga orang yang tadi tuli, orang yang pikun, orang yang gila, orang yang belum sampai syariat Nabi kepada dia, itu urusan Allah yang akan menghisab. Bagaimana urusannya? Sedangkan kita nggak tahu. Yang penting kamu kok agamanya kafir, ya saya hukumi secara kafir. Wa hadza fil jumlati wa ta'yin mauqulun ila ilmillah. Maka urusan per orang personal si A itu nanti dari kiamat, dia itu masuk surga atau neraka, atau dia diampuni sama Allah Ta'ala, dimaafkan karena dia itu belum sampai syariat Nabi kepada, wallahu alam. Itu semuanya kita serahkan ilmunya kepada Allah Ta'ala. Wa hukmuhu hadza fi ahkami thawabi wal iqab. Maka hukum yang berkaitan dengan pahala, berkaitan dengan azab, itu semuanya urusan Allah, bukan urusan kita. Wa amma fi ahkami dunia, sedangkan hukum dunia, yaitu ini kafir atau muslim, fahiya jariyatun ma'a dhahiril amri, maka kita boleh menegakkan hukum itu sesuai dengan zahirnya. Fa'atwal kufar, maka kata beliau, kata Imam Qayyim, maka anak-anaknya orang kafir yang meninggal dunia, wa majaninihim,
dan orang gilanya orang kafir gila. Ini ada orang kafir gila. Terus apa hukumnya orang itu? Kan orang gila kan nggak tahu sama sekali kan itu. Atau orang kafir yang dia itu sudah tua renta, Islam datang dia sudah tua renta, nggak paham sama sekali, sudah pikun. Bagaimana hukumnya? Fahuwa kafir. Kita hukumi orang itu sebagai orang kafir. Kafir fi ahkami dunia, tetapi dia itu kafir dalam hukum dunia. Kita bisa menghukumi orang kafir. Kalau orang bertanya, lah kan dia itu orang gila, mungkin dia dimaafkan sama Allah Ta'ala karena dia kan nggak sampai syariat Nabi kepada dia nggak paham. Ya itu urusan Allah, bukan urusan saya. Itu bukan saya yang harus menghisap, tetapi nanti Allah yang akan menghisap. Begitu maksudnya di sini kita pahami bahwa intinya kita meyakini yang pertama, Allah tidak mungkin zalim, sehingga Allah tidak mungkin mengazab orang sampai tegak hujah kepada dia. Ini yang pertama. Yang kedua, dan kita juga punya metode dalam menghukumi orang di dunia. Selama orang itu tidak beriman, secara zahirnya tidak Islam, kita hukumi orang kafir. Mau orang gila, mau orang itu pikun, mau orang itu bisu, buta, nggak peduli. Yang penting kamu tidak agamanya Islam, ya kamu berarti hukumnya kafir. Atau orang yang hidup di hutan belantara, kafir selama dia itu tidak menisbatkan kepada Islam. Nah, sekarang pertanyaan sini. Nah, terus orang-orang ini, orang-orang yang gila, kemudian orang-orang yang pikun, orang-orang yang belum datang syariat Nabi, itu kalau masuk dalam kubur ditanya enggak? Maka kita pahami ya, kalau urusan azab, apakah dia diazab atau tidak, maka kita tadi punya kaidah, Allah tidak mungkin mengazab. Tapi kalau ditanya iya atau tidak, maksudnya kalau ditanya, yaitu tanya itu kan nggak berkaitan masalah azab. Kalau ditanya nggak mereka ini, maka wallahu alam, kalau masalah ditanya, mereka akan ditanya, karena mereka nanti masuk dalam orang kafir. Mereka itu orang kafir, walaupun orang kafir yang punya udzur di hadapan Allah Ta'ala, ya kita nggak tahu masalah udzurnya. Cuma kita mendapatkan dalil yang global sekali, wa annal abdal kafir, sedangkan hamba yang kafir dia akan ditanya. Siapa yang kafir itu? Ya yang kafir itu termasuk yang kafir karena membangkang, sudah tahu ilmunya tapi nggak mau beriman, atau orang kafir tahu Islam tapi dengan gambaran jelek sehingga dia nggak mau beriman, atau orang yang sama sekali nggak tahu Islam sama sekali karena syaitan nggak sampai kepada mereka, atau sampai cuma mereka nggak paham karena akalnya nggak sampai. Maka kita katakan itu semuanya masuk dalam nama kafir. Berarti mereka semuanya akan ditanya. Tapi apakah mereka diazab? Urusan azab urusan lain, karena beda antara pertanyaan dengan azab, itu berbeda. Sehingga maksudnya apa? Tidak setiap orang yang ditanya dan orang itu nggak bisa menjawab pertanyaan malaikat, setelah itu orang itu pasti akan diazab. Kita katakan nggak seperti itu. Kita nggak mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena ada yang orang-orang yang ditanya tapi setelah itu nggak diazab, walaupun nggak bisa menjawab pertanyaan. Tapi tetap kita katakan masalah ini adalah masalah khilafiyah, masalah khilaf. Ada yang mengatakan bahwa mereka itu ditanya, ada juga yang mengatakan mereka itu nggak ditanya. Ini masalah khilaf lah. Termasuk juga bagaimana tentang anak kecil yang meninggal dunia sebelum balik, itu juga masalah khilafiyah, ditanya atau tidak. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, saya sebutkan ucapan beliau terakhir, ucapan Syekhul Islam di kitab beliau Majmu' Fatawa. Nanti masih ada nukilan terakhir, mungkin saya Sholeh Al-Syekh nanti saya sebutkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan, wa ammal fitnatu fil qabri, sedangkan fitnah yaitu pertanyaan malaikat di dalam kuburan, fahiyal imtihan wal ikhtibar lil mayyit, itu adalah ujian, ya tes lah bagi orang-orang yang masuk dalam kubur. Hina yas'aluhul malakan, ketika ditanya oleh dua malaikat. Fayakulani lahu, maka malaikat kedua ini bertanya sama orang itu, ma kunta taqulu fi hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum, apa yang kamu katakan tentang nabi yang diutus kepada kamu ini? Fayuthabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabit, orang-orang yang beriman Allah kokohkan jawabannya.
Fayaqulul mu'min, maka orang mukmin mengatakan Allahu Rabbi, Tuhanku Allah, wal Islamu dini, agamaku Islam, wa Muhammadun nabiyyi, dan Muhammad sebagai nabiku. Wa yaqulu huwa Muhammad Rasulullah ja'ana bil bayyinati wal huda fa amanna bihi wa taba'nahu. Dia adalah Muhammad Rasulullah, datang pada kami dengan membawa petunjuk dan hidayah, kami beriman dan kami mengikuti. Fayantahirani intiharatan syahidatan. Setelah itu kerasi lagi sama malaikat, yaitu dikerasi. Kama qala aula, yaitu seperti yang kamu ucapkan atau tidak? Makanya orang mukmin mengatakan iya. Intinya pertanyaan itu akan ada pertanyaan seperti itu. Setelah itu beliau mengatakan waqad tawataratil ahaditsu anin nabi fi hadhil fitnah, dan telah mutawatir. Jadi mutawatir itu fahami ya, jadi dalil itu kalau sudah sampai tingkatan mutawatir, hadisnya mutawatir jumlahnya banyak, maka nanti dimasukkan dalam usul oleh para ulama, nggak boleh khilaf. Jadi ada namanya mutawatir. Jadi usul itu perkara yang dimasukkan dalam kaidah namanya usul. Usul itu inti pembahasan. Itu nanti bisa dalilnya itu ayat yang muhkam, ayatnya jelas, nggak ada penafsiran yang lain. Ayat namanya ayat muhkam, atau hadis yang mutawatir. Yang ketiga, atau ijma ulama salaf. Jadi kalau sudah masalah itu dalilnya sampai ini, maka itu masuk dalam bab usul. Tapi kalau sebuah masalah dalilnya ayatnya masih butuh penafsiran, bahkan ayat ini sampai ini kok kelihatan bahwa beda, harus dikumpulkan, atau hadisnya itu nggak mutawatir, hadisnya sahih tapi sebagian ulama mendhaifkan, atau tidak ada ijma dalam masalah itu, maka tidak dimasukkan oleh para ulama dalam bab usul. Itu nanti masuknya dalam bab furu'. Siapa yang berbeda dalam masalah itu tidak boleh disesatkan. Maka beliau mengatakan waqad tawataratil ahaditsu anin nabi, telah mutawatir dari Rasulullah hadis-hadis yang berkaitan dengan fitnah pertanyaan malaikat mungkar nakir ini. Min haditsil Barra bin Azib, sahabat yang meriwayatkan Barra bin Azib, Anas bin Malik, Abu Hurairah dan yang lainnya. Wahia amatun lil mukallifin, dan itu umum berlaku kepada orang yang mukallaf. Illa nabiyyin faqad ukhtilifa, tapi ada masalah-masalah yang dikhilafkan. Contohnya Nabi ditanya atau tidak, itu nabinya sendiri, Nabi Muhammad ditanya atau tidak. Kecuali Nabi, faqad ukhtilafa fihim, para ulama berbeda pendapat tentang Nabi ditanya atau tidak Nabi ini. Wa kadzalika ukhtilifa fi ghairil mukallafin, demikian juga ulama berbeda pendapat tentang orang-orang yang ghairu mukallaf, tidak mukallaf. Seperti siapa? Orang yang belum balik, sibyan, anak kecil, atau majanin, orang gila, nggak punya akal. Khilaf para ulama bagaimana masalah ini, ditanya atau tidak. Faqila, ada pendapat ulama yang mengatakan la yuftanun, orang-orang seperti ini tidak ditanya, mau kafir maupun mukmin nggak ditanya. Li'annal mihna innama takunul mukallifin. Kenapa? Karena pertanyaan itu hanya berlaku bagi orang yang punya akal. Dia itu bisa mencerna. Kalau orang nggak punya akal, enggak. Sehingga pendapat yang pertama, orang-orang ini tidak ditanya, yaitu orang-orang yang dia itu tidak memiliki kemampuan untuk mencerna Islam, baik karena dia itu tuli, atau dia itu gila, atau dia itu pikun, atau dia itu orang di hutan belantara yang belum sampai gitu loh. Kecuali kalau dia itu sudah mencerna Islam, memahami Islam ketika dia itu hidup di dunia, itu bisa ditanya. Maka ini pendapat yang pertama, kata beliau, mereka tidak ditanya. Wa hadza huwal qaulul qadhi wa Ibnu Aqil, ini pendapatnya Qadhi Iyad dan Imam Ibnu Aqil, dua-duanya ulama besar mazhab Hambali. Wa ala hadza, coba perhatikan ucapan beliau. Ucapan ini, maksudnya itu nanti akan fahami seperti yang kemarin saya sebutkan. Oleh karena itu, kalau kita mengikuti pendapat ulama yang ini, wa ala hadza, oleh karena itu, fala yulaqinuna ba'dal maut. Mereka ulama-ulama Qadhi Iyad, Imam Qadhi Iyad, Imam Ibnu Aqil, ulama-ulama besar mazhab Hambali, mereka tidak mensunahkan talqin mayyit bagi orang-orang seperti ini kalau meninggal dunia. Ya, masih ini orang meninggal dunia, orang gila, ditalkin mayat nggak di kuburannya itu? Nggak ditalkin, orang gila gitu.
Mau mereka nggak ditanya kan itu. Ini kata beliau, fala yulaqinuna ba'dal maut. Maka ulama-ulama ini tidak mensunahkan talqin mayit setelah mati, bukan sebelum mati loh. Setelah mati bagi orang-orang yang nggak punya akal, anak kecil, orang gila, orang yang datang Islam ketika dia sudah tua renta, ini tidak disunahkan untuk ditalqin. Kenapa? Karena nggak ditanya. Wakila, tapi sebagian mereka, yaitu ulama-ulama yang mengatakan tidak ditanya, yaitu ditanya tidak ditanya. Sebagian lagi juga ada yang mengatakan, tapi walaupun nggak ditanya, sunnah untuk ditalkin. Pendapat yang nggak ditanya, tapi wakila yulaqonun, sunnah mereka itu ditalkin setelah mati. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, jadi kalau yang pertama tadi kita katakan mereka tidak ditanya dalam kuburan sehingga tidak dianjurkan untuk ditalkin. Pendapat yang kedua, wakila yulaqonun wa yuftanuna aidon. Pendapat yang kedua, mereka akan ditanya, yaitu orang gila, anak bayi meninggal dunia, mereka akan ditanya. Kalau ditanya di dalam kuburan, maka yulaqonun, dianjurkan untuk mentalkin mereka. Dianjurkan untuk mentalkin mereka. Wa hadza qaulu Abi Hakim, ini pendapatnya Abi Hakim, wa Abil Hasan bin Abdus, pendapatnya Abdul Hasan Abdus, wa naqalahu an ashabihi, dan murid-muridnya menukilkan seperti itu. Wa huwa mutabiqun liqauli man yaqul innahum yukallafuna yaumal qiyamah. Dan kata beliau mengatakan, dan ini sesuai dengan ucapan orang-orang yang mengatakan bahwa mereka orang gila, anak kecil, mereka itu nanti di hari kiamat akan ditaklif. Kama huwa qaulu aktsari ahli ilmi wa ahli sunnati min ahli hadis wal kalam. Dan itu pendapat jumhur. Ditaklif itu masih apa? Diutus nabi kepada mereka, mereka beriman atau tidak. Itu mereka nanti akan ditaklif. Wa huwa alladzi dzakarahu Abul Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu anhu an ahli sunnati wa ikhtiyarahu. Dan ini juga yang disebutkan oleh Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, yaitu Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, dan beliau mengatakan ini akidahnya Ahlussunnah, yaitu akidahnya Ahlussunnah itu mereka itu nanti akan ditaklif di hari kiamat. Di hari kiamat akan dihidupkan lagi, diutus kepada mereka seorang nabi. Wa huwa muqtadun nususil Imam Ahmad, dan itu ucapannya Imam Ahmad. Intinya di sini ya, ucapan Syekhul Islam ini kita sebutkan bahwa orang-orang yang mereka itu punya udzur, entah karena udurnya itu karena mereka itu orang gila, atau masih kecil meninggal dunia, atau tidak sampai kepada mereka dakwah seorang rasul, apakah mereka itu nanti akan ditanya atau tidak, maka itu terjadi khilaf. Itu terjadi khilaf. Cuma kalau azab tidak. Kalau azab tidak. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin mengazab. Cuma kalau pertanyaan masalah lain. Belum tentu kalau ditanya itu nggak bisa jawab kemudian diazab, nggak tentu juga. Mungkin ditanya, tapi karena mereka itu dulu orang gila, nggak paham apa yang ditanyakan. Setelah itu mereka nggak diazab, walaupun mereka nggak bisa menjawab pertanyaan malaikat. Kalau pendapatnya Syekh Saleh Al-Syekh, beliau pernah ditanya juga. Wa su'ila Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh, hal yaqau soal fil qabri wal fitnati ala auladil musyrikin wa ahlil fatrah. Apakah pertanyaan malaikat mungkar dan nakir di kuburan berlaku untuk anaknya anak kafir, anak kecilnya orang kafir yang meninggal dunia, atau ahlul fatrah, orang yang hidup di hutan belantara dan yang lainnya? Beliau mengatakan na'am, iya, pertanyaannya berlaku untuk mereka. Terus bagaimana nanti pertanyaan mereka itu bisa menjawab atau tidak? Maka beliau nanti mengatakan as-su'alu am. Kenapa? Karena pertanyaan itu umum kepada siapa saja, orang mukmin, munafik, kafir, mereka termasuk orang kafir juga ditanya. Wa yakunu jawabuhum, cuma kata beliau, tapi jawaban mereka bisa menjawab atau tidak. Jawaban mereka bihasabi ma ya'ulu ilaihi haluhum. Ini kata beliau. Wa ma ya'lamuhu Allahu azza wa jalla anhum. Kata beliau, ini lebih bagus lagi jawaban beliau, Syekh Shalih Al-Syekh ini, Masya Allah ini. Kalau kata beliau, pendapat beliau, jawaban mereka adalah sesuai dengan ilmu yang Allah ketahui dia itu di surga atau neraka jahanam. Walaupun itu nanti di hari kiamat gitu. Misalkan gini,
Allah itu sudah menetapkan setiap orang dia di surga, dia di neraka sejak Nabi Adam diciptakan. Bahkan sebelum itu 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, daftar penghuni surga, daftar penghuni neraka jahanam sudah ada. Ini orang gila. Ini orang gila dari kecil sampai tua gila. Misalkan saya contohkan ya, meninggal dunia. Yang kita bahas di sini kan pertanyaan malaikat ini, pertanyaan malaikat mungkar dan ditanya enggak? Maka beliau mengatakan ditanya. Terus kalau ditanya, terus gimana mereka menjawab? Syariat nggak sampai kepada mereka, mereka kan nggak paham. Maka beliau mengatakan dia akan menjawab sesuai dengan takdir Allah, nanti dia itu masuk surga atau neraka. Kenapa? Karena tadi kan saya sebutkan bahwa di hari kiamat Allah akan mengutus seorang nabi kepada dia. Allah tahu dia itu nanti bisa ngikuti nabi untuk masuk dalam api itu atau tidak. Allah tahu, oh si A ini orang gila, si A ini dia itu nanti masuknya surga. Kenapa? Karena dia ini nanti di hari kiamat akan ngikuti nabi, taat sama nabi. Maka ilmu Allah yang mengetahui dia itu nanti di surga, itu yang akan memudahkan dia untuk menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Bisa tergambar gak? Paham gak maksudnya itu? Paham ya? Jadi maksudnya gini, orang gila ini kan gak punya ilmu sama sekali tentang Islam. Islam itu apa gak tahu. Sehingga kalau ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Yo dia gak tahu, Tuhan gak tahu. Orang gila kan itu. Tuhan gak tahu, Nabi gak tahu, apalagi Islam apa gak tahu juga kan itu. Nah dia itu nanti ketika ditanya, man rabbuka, kamu tahu gak gitu. Maka dia itu menjawab sesuai dengan takdir Allah, dia itu di surga atau di neraka jahanam. Kalau dia itu takdirnya sejak dulu Allah mentakdirkan si A, orang gila ini, dia itu di surga. Kenapa kok bisa di surga? Karena nanti walaupun dia itu nggak sampai syariat Nabi, nanti dari kiamat Allah akan mengutus kepada dia seorang Rasul bawa api, dan Allah tahu dia itu nanti akan taat sama Nabi itu. Akhirnya apa? Di alam kubur dia bisa menjawab pertanyaan malaikat. Apa yang menjawabnya itu? Yang menjawabnya itu ya hidayah Allah Ta'ala, bukan ilmu dia yang ketika di dunia, bukan. Karena dia nggak punya ilmu sama sekali kan. Ini kata pendapat dari Syekh Shalih Al Utsaimin, dan itu bagus sekali pendapat beliau itu. Nah itu intinya, kalau ditanya apakah anak kecil yang meninggal dunia sebelum balik sehingga mereka nggak diakui tentang ilmu mereka, atau orang yang dia itu tuli, atau orang yang gila, orang yang pikun, orang yang belum sampai syariat Nabi kepada mereka, apakah orang-orang seperti ini akan ditanya? Maka kita jawabnya, wallahu alam, pendapat yang paling kuat mereka akan ditanya. Terus kalau dia itu anak kecil ini jawabannya bagaimana di alam kuburnya? Jawabannya sesuai dengan takdir Allah, dia itu masuk surga atau neraka jahanam. Kalau Allah mentakdirkan orang ini masuk surga, maka orang itu akan bisa menjawab pertanyaan malaikat. Tapi kalau Allah mentakdirkan orang itu masuk neraka jahanam, maka dia tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat. Walaupun dia itu di dunia nggak tahu ilmu sama sekali. Bayi meninggal dunia masih kecil misalkan, ditanya. Atau orang yang sama sekali nggak tahu Islam karena hidup di hutan belantara, tetap dia itu nanti Allah tahu dia itu di surga atau neraka jahanam. Ini. Dan itu wallahu alam, ini pendapat yang paling bagus lah, pendapat seperti ini daripada pendapatnya. Walaupun tetap kita katakan itu masalah khilafiyah. Jadi fahami, ada masalah inti, kemudian ada turunan masalah itu banyak. Nabi ditanya atau tidak. Kemudian kemarin kita bahas tentang syahid, siddiq. Kemudian banyaklah masalah-masalah itu banyak sekali. Itu semuanya dinamakan dengan turunan masalah. Atau kalau kita katakan, sering kita namakan itu sebagai furu masalah kita. Ya sampai di sini pembahasan kita. Nanti kita lanjutkan lagi tentang pembahasan ruh, masih berkaitan masalah fitnah kubur. Sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain.